Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini 10 April 2026, kita akan mengupas kondisi pasar kripto yang kembali menunjukkan dinamika menarik. Setelah melewati berbagai sentimen makro dalam beberapa hari terakhir, kita akan melihat bagaimana struktur pasar saat ini merespons data ekonomi global terkini. Kita tidak akan terjebak dalam opini, melainkan membedah fakta data yang ada di depan mata, agar kita punya perspektif yang lebih jernih untuk memahami pergerakan harga ke depannya. Penting untuk diingat bahwa seluruh pembahasan dalam video ini bersifat edukasi dan analisa objektif. Kripto adalah aset dengan volatilitas tinggi. Pastikan kalian selalu melakukan riset mandiri dan memahami setiap risiko sebelum mengambil keputusan dalam pasar finansial. Melihat kalender ekonomi hari ini, perhatian pelaku pasar tertuju pada data tenaga kerja Kanada serta data indeks harga konsumen atau CPI dari Amerika Serikat. Angka inflasi tahun ke tahun yang dirilis hari ini menjadi kunci penting untuk melihat apakah tekanan harga mulai mereda atau justru masih bertahan. Data ini sangat sensitif dan seringkali memicu volatilitas jangka pendek karena berkaitan langsung dengan kebijakan moneter di kebijakan bank sentral selanjutnya. Kabar makro pertama datang dari Federal Reserve yang memberikan sinyal adanya kemungkinan jeda kenaikan suku bunga. Inflasi yang mulai menunjukkan tanda stabil membuat mereka mulai melunak. Bagi market, ini adalah sinyal yang perlu dipantau, karena jika biaya pinjaman tidak lagi melonjak, minat investor pada aset berisiko seperti kripto bisa saja kembali menguat. Selanjutnya, dari zona euro, tingkat pengangguran dilaporkan turun ke level terendah dalam 2 tahun terakhir. Kondisi ekonomi yang lebih tangguh di sana memberikan dampak positif pada sentimen global. Ketika ekonomi membaik, kepercayaan investor akan meningkat, yang secara tidak langsung menjaga aliran modal tetap masuk ke ekosistem aset alternatif, termasuk kripto. Terakhir, China meluncurkan paket stimulus fiskal baru untuk merangsang ekonomi mereka yang melambat. Stimulus ini mencakup pembangunan infrastruktur dan insentif pajak. Langkah ini cukup strategis karena selain bisa memberi energi baru bagi pertumbuhan global, likuiditas dari pasar Cina pun bisa memberikan dampak yang berpengaruh besar pada mobilitas serta permintaan aset digital di masa depan. Indeks Fear and Greed saat ini berada di angka 45 atau masuk dalam zona netral. Setelah beberapa waktu sempat berada di bawah tekanan rasa takut yang mendalam, level netral ini menandakan adanya keseimbangan antara pembeli dan penjual. Market sedang dalam fase menunggu konfirmasi arah yang lebih jelas, di mana pelaku pasar mulai lebih tenang dan tidak lagi terburu-buru mengambil langkah impulsif. Membahas indikator siklus, kita melihat P-Cycle Top yang merupakan lampu peringatan untuk melihat puncak harga. Saat ini, harga masih berada jauh di bawah garis indikator tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara teknikal, kita belum terlihat berada di area euforia puncak yang biasanya ditandai oleh pertemuan garis indikator tersebut. Puel Multiple juga memberikan gambaran yang cukup menarik. Dengan angka 0,70, posisi ini masih menunjukkan fase yang jauh dari area overheat atau terlalu panas. Secara historis, saat nilainya berada di kisaran ini, tekanan jual dari para penambang cenderung mulai terkendali, dan ini memberikan ruang bagi harga untuk mencari keseimbangan baru dalam jangka menengah. Dari total 30 indikator siklus yang kita pantau hari ini, tidak ada satupun yang menembus level puncak. Indikator besar seperti MVRV Z-Score, AHR 999, hingga Rainbow Chart, semua masih berada dalam batas yang wajar. Ini mengindikasikan bahwa siklus ini masih punya ruang gerak dan belum menunjukkan tanda-tanda kelelahan jangka panjang yang signifikan. Sekian update pasar untuk hari ini. Ingat, konten ini hanya untuk tujuan edukasi dan analisa pasar, bukan panduan investasi. Selalu kelola risiko kalian dengan bijak, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.